just like you. No, I was once just like you. Oh, I was once just like you. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Akhirnya hari ini barusan saja sampean bisa melihat bagaimana luar biasanya persaingan di Harris. Kita sebutnya Harris saja ya. Kemarin ada yang komplain, Cak IWB kenapa nyebutnya Jersey lah, ini kan ilat Jawa, Cak. Jadi biar kita jelas saja. Nah, sekarang sesuai dengan permintaan sampean, kritikan sampean IWB luluskan aja. Kita sebut Harris. Kalau IWB sih tetap enaknya bibirnya sih Jersey saja, Cak. Tapi ya wes lah, kita ngikutin Harris ya toh. Oke, Cak. Jadi sampai bisa perhatikan tadi bagaimana jalannya kualifikasi dan kita bisa simpulkan bahwa saat ini ternyata Ducati sudah menemukan sesuatu, Cak. Kita bisa perhatikan dari performa Pecco yang luar biasa. Perkenankan kita sedikit lucu-lucuan aja ya kemarin karena pada free practice ketiga Marc Marquez sempat jatuh 2 kali dan ternyata yang nyelamatin siapa? Yang boncengin Marquez itu ternyata adalah Dani Pedrosa. Bahkan dari KTM pun sempat nyolek HRC, Cak. Ayo bayar ke kita nih, kayak gitu, Cak. Jadi ini luar biasa karena kita tahu bahwa tidak pernah ya kita melihat Pedrosa yang sudah pensiun tiba-tiba dia datang membonceng Marquez dibawa ke pit menggunakan motor KTM. Ini lucu banget. Kita melihat bahwa Honda saat ini memang berusaha keras untuk melakukan perombakan dari sisi distribution weight. Kita tahu itu karena kita tahu bahwa sebelumnya Honda kan berusaha keras untuk memperbaiki traksi belakang. Tapi ternyata informasi dari para pembalap Honda HRC, mereka menemukan dengan traksi yang sangat besar ternyata dikorbankan bagian front end-nya. Jadi belum balance, ya. Kalau kita lihat RC ini belum balance. Jadi traksi belakang besar tapi front end dikorbankan. Kalau yang generasi sebelumnya front end-nya atau traksi depannya besar tapi belakang kurang. Jadi saat ini kita menemukan bahwa ternyata HRC atau Honda RC masih kesulitan. Para pembalap Honda masih kesulitan. Mereka belum menemukan titik balance yang pas. Karena yang utama adalah balancing. Nah ini sama harus tahu bahwa pembalap atau balap MotoGP ini balancing is number one. Makanya saat ini Honda bisa kesulitan. Kita lihat tadi bagaimana berusaha kerasnya Marquez buntuti Fabio Quartararo pun gagal. Tetap belum bisa namanya ngimbangin kecepatan Fabio. Bahkan baknya juga sama. The best yang bisa dilakukan oleh Marc Marquez tetap nyantol di posisi kelima. Ini artinya apa? Honda masih suffering. Jangan berharap besok membuat semacam keajaiban kecuali memang ada sesuatu yang mereka temukan malam ini. Tapi kalau secara race pace IWB katakan sepertinya akan sangat sulit, Cak, untuk melaju di podium, maksudnya untuk berebut di podium. Ini yang IWB simpulkan dari kecepatan since free practice pertama sampai kualifikasi. Jadi PR buat tim Honda. Tapi oke, Cak, ini kan masih baru, motor baru, dan tentunya mereka akan berusaha keras untuk mencari balance yang terbaik karena ini Honda, Cak. HRC yang notabene adalah sebuah tim legendaris, tim yang biasanya adalah winning team. Pastinya mereka akan berusaha keras untuk memperbaiki performa dari RC213V. Nah, itu mengenai Marquez ya. Jadi Marquez memang kesulitan. Jadi kalau race pace-nya sepertinya akan sulit untuk bersaing di depan. Ini dari analisa, kecuali ada mujizat, malam nanti mereka menemukan settingan yang pas. Nah, kemudian kita melihat Pecco, Cak.
Ini yang menarik, Cak. Pecco atau Bagnaia ini kan kesulitan ya di Portimao, balap-balap yang sebelumnya kesulitan karena menggunakan motor terbaru GP22 yang masih belum sempurna. Ini adalah motor totally new, dari sasisnya, engine-nya, kemudian elektroniknya juga masih belum klop. Ternyata di Jerez ini mengejutkan. IBB sangat terkejut dan mengungguli Fabio Quartararo, dan hari ini luar biasa karena kita tahu bahwa lap time yang ditorehkan oleh Pecco tidak main-main, Cak. Lap time-nya di 1 menit 36 170 ini luar biasa, sangat kencang. Karena dibandingkan dengan Fabio Quartararo yang kencang juga ya, sangat kencang juga. Ternyata Fabio juga tetap tidak bisa nempel, bahkan gapnya bisa sampai 0,4 detik. Ini luar biasa karena kualifikasi itu kan sangat ketat. Jadi menurut IWB ini akan menjadi sesuatu hal yang extraordinary besok, dan kita akan bongkar habis inilah untuk lap time-nya. Kemudian untuk Suzuki, sayang sekali Suzuki selalu kelemahannya adalah time attacking. Time attacking mereka masih lemah, kualifikasi mereka masih lemah. Jadi mereka biasanya selalu start di belakang, start di barisan kedua, ketiga. Itu yang sangat disayangkan, Cak. Dan ini adalah PR buat tim Suzuki. Sebab kalau mereka start dari belakang, yang dikorbankan adalah stamina ridernya, waktu, karena kan mereka harus overtake para pembalap di depannya. Ketiga adalah ban, karena ban terkuras. Ban ini akan terkuras jika para pembalap nge-push terus. Jadi ada namanya titik mereka harus cooling down. Jadi karena itu kalau pada titik dia panas, overheat, pembalap tuh harus cooling down. Ini yang sampai semua harus tahu. Makanya jika pembalap dari belakang dia bisa nyalip-nyalip di depan itu luar biasa. Karena mereka harus controlling semuanya, suhu bannya, karetnya itu harus dikontrol, dan mereka bisa nge-push. Biasanya mereka kan kehabisan ban pada pertengahan lap setelahnya. Ini yang dihindari oleh para pembalap. Jadi manajemen dari ban itu sangat penting. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my... Kemudian Aprilia luar biasa. Alex Espargaro extraordinary ya, karena kita tahu Aprilia ini kan motor baru, tapi dengan adanya Rivola, orang yang memang behind the scene-nya ya, otaknya ini kan luar biasa. Rivola kan mantan dari Formula One, aerodinamika, secara teknis lah bahasanya, Cak. Ini motor Aprilia RSGP memang semakin bagus di tangan pembalap bagus Alex Espargaro yang klop, yang bertahun-tahun sudah memegang motor ini. Juga kita harus katakan dengan posisi saat ini, start di posisi ketiga akan menjadi sebuah tontonan menarik. Nah, apapun itu, Cak, IWB sudah siapkan bagaimana kualifikasi maksudnya hari ini. Gambaran lap time-nya sampai bisa intip di video ini. Nah, ini dia, Cak, hasil final kualifikasi di sirkuit Jerez yang bisa kita simpulkan bahwa ternyata Ducati luar biasa. Pecco di sini bisa menemukan beberapa settingan. Bagnaia akhirnya berhasil meraih pole position pada Jerez 2022 dengan menorehkan waktu yang luar biasa. Jadi kalau kita melihat, Cak, Bagnaia ini bahkan mengalahkan rekor dari Viñales, all time record di Jerez dengan 1 menit 36 170. Ini luar biasa. Kemudian untuk start kedua ditempel Fabio Quartararo yang juga luar biasa. Fabio menorehkan waktu 1 menit 36 623. Kemudian Jack Miller ternyata bisa menggantung di posisi keempat. Marquez hari ini bisa start di posisi kelima, tapi harus kita akui bahwa pembalap Honda ini bisa kita simpulkan sedikit suffering. Dan kemudian ke-8 Bezzecchi, kemudian ke-9 Joan Mir yang ternyata juga suffering, sedikit kesulitan. Memang Suzuki ini penyakitnya itu, Cak. Untuk time attacking rada lemah sehingga mereka selalu start di posisi ke belakang. Kemudian ke-10 Jorge Martin, dan ke-11 Enea Bastianini, dan juga ke-12 adalah Maverick Viñales. Sementara kita akan melihat untuk time analisisnya aja. Sampai harus tahu bahwa para pembalap biasanya akan melakukan simulasi race itu pada free practice keempat, dan kita melihat, Cak, di sini baik Bagnaia ataupun Fabio Quartararo, Joan Mir juga melakukan simulasi race di free practice keempat, dan kita melihat ternyata untuk simulasi race Fabio Quartararo luar biasa, Cak. Jadi Fabio ini kita lihat sangat konsisten, bahkan menggunakan ban bekas pun tetap sangat konsisten. Oke, kita lihat dulu dari Ducati dulu. Bagnaia yang mengisi posisi terkencang pada saat free practice keempat itu menjadi pembalap terkencang pertama. Bagnaia kita lihat pada run pertama menggunakan ban keras depan, belakangnya medium, dan kita lihat di sini beberapa kali Bagnaia sempat menorehkan waktu cukup baik, tapi juga beberapa kali mengendor karena memang mereka mencari settingannya tepat. Mereka merasakan feeling dari bannya. Di sini kita lihat untuk run pertama terbaiknya adalah 1 menit 37.891 detik. Kemudian juga kita lihat pada run kedua bisa menorehkan waktu the bestnya di sini menggunakan kekeh slick hard depan
Sementara belakang medium kita lihat di sini dan ternyata bisa menorehkan waktu terbaik 1 menit 37.517 detik. Ini adalah best lap dari Bagnaia. Kemudian kita lihat Fabio. Fabio ini benar-benar melakukan simulasi running race pada run kedua, Cak. Jadi pertama Fabio memang mencoba untuk menggunakan ban komposisi depan slick, hard, dan belakang juga keras ya. Di sini kita lihat di sini. Dan ternyata pada saat run kedua dia akhirnya memutuskan untuk menggunakan ban belakang medium. Dan kita lihat menggunakan ban komposisi ini pada lap ke-9 sampai dengan ke-16. Bahkan dengan menggunakan ban bekas sekalipun Fabio masih sangat kuat dengan 1 menit 37. Ini luar biasa. Menurut IWB ini akan menjadi ancaman yang sangat serius buat Bagnaia. Feeling kita jika kondisi cuaca sama seperti hari ini, IWB sangat yakin bahwa belum tentu Bagnaia akan juara besok. Artinya cuaca mendukung, kemudian juga pada saat start juga bagus, maka Fabio berpotensi menjadi juara besok. Nah, ini dari opini pribadi. Kemudian kita lihat di sini Joan Mir juga menggunakan komposisi ban slick hard, slick medium, dan seterusnya menggunakan hard depan, belakang medium. Dan kita lihat di sini Bagnaia time attacking berhasil menorehkan waktu terbaik dan tak terpatahkan itu pada putaran ke-6 dengan 1 menit 36.170 detik. Ini tak terkalahkan, tak terkejar. Bahkan Fabio yang berusaha melakukan attacking juga tidak mampu mendekati lap time dari Bagnaia ini. Fabio hanya menorehkan waktu terbaik 1 menit 36.623. Ini sangat baik menurut IWB. Dan kita lihat di sini Marc Marquez sangat-sangat berusaha keras karena dia tahu bahwa kecepatannya tidak sama dengan para pembalap seperti Fabio dan juga Bagnaia. Dan kita lihat di sini cak lap time-nya untuk the best dari Marc Marquez itu 1 menit 37.145. Dan setelah itu dia mengendor. Nah, ini event top speed pada saat kualifikasi kedua. Kita bisa simpulkan bahwa Ducati still the best di sini. Dengan kondisi yang hanya 607 meter, ternyata Johann Zarco mampu menorehkan top speednya ya, top speed di 300 km per jam. Kedua Jack Miller di Ducati dengan 298,3 km per jam. Baru Enea Bastianini. Dan setelah itu Marc Marquez dengan 295,8 km per jam. Ini diteruskan ya, antara Ducati, Aprilia itu bergantian, dan baru Fabio Quartararo dengan Yamaha M1 yang menorehkan top speed di 293,4 km per jam. Dari semuanya ini ternyata kita lihat bahwa Suzuki tumben sekali pada saat kualifikasi ya, belum race ya, race kan besok cak. Suzuki top speednya termasuk paling rendah di sini untuk yang kualifikasi kedua dengan 291,8 km per jam. Memang cak di Portimao pun IWB melihat bahwa Joan Mir ini secara top speed tidak terlalu bagus. Dari Portimao kita lihat sepertinya Suzuki mencoba untuk mengurangi sepertinya saya dari powernya, mungkin supaya balancing terbaiknya agar lebih jinak untuk motornya. Tapi memang ini semuanya analisa. Tapi yang jelas untuk di Jerez kita perhatikan ternyata top speed Suzuki paling buncit pada saat kualifikasi kedua ya. Kan ada kualifikasi ke-1 juga, kita nggak usah buka lah. Artinya di belakang mereka ini masih ada. Tapi kalau kita lihat dari top speed yang para pembalap pada kualifikasi kedua ini, ternyata Suzuki di belakang sendiri top speednya, sementara Fabio bisa merangsek sedikit ke depan atau di pertengahan lah ya, dengan 293,4 km per jam. Ya, ini cukup pendek sih cak, cukup pendek, sangat pendek, bahkan 607 meter. Oke, kita next melihat ke informasi berikutnya. Ini dia cak, jadi untuk memberikan gambaran kesampaian semuanya, ini adalah informasi sebelum terpatahkan hari ini all time record di sirkuit Jerez ya. Maverick Viñales all time recordnya di 2020 tidak terkalahkan, di tahun kemarin juga tidak terkalahkan. Untuk kualifikasi Maverick ini di angka 1 menit 36.584 detik. Dan kita perhatikan ini sudah terpatahkan ya, hari ini terpatahkan oleh Pecco. Nah, jadi gitu cak. Sementara untuk 2021 ini adalah best race lap yang ditorehkan oleh Fabio Quartararo bersama dengan Yamaha dengan 1 menit 37.770 detik. Sementara best pull yang bisa kita lihat adalah di tahun 2020 ini ternyata oleh Fabio Quartararo. Ini best pullnya di 2020 all time record. Jadi artinya apa cak? All time record ini kalau kita perhatikan ini pullnya yang kita bisa lihat. Sementara untuk Viñales ini yang tidak terpatahkan sama sekali, top speednya Johann Zarco di 300,8 km per jam dan saat ini masih dipegang oleh Zarco. Ini artinya apa? Best pull kualifikasi Fabio tahun kemarin 2020 itu di 1 menit 36.705, sementara all time lap record. Jadi ini tidak pernah satupun yang bisa mengalahkan
yang ditorehkan oleh Viñales itu di angka 1 menit 36,584 detik. Ini luar biasa. Oke Kang Mas, jadi itu aja informasi sekelas buat sampean semuanya tentang jalannya kualifikasi, free practice, dan race pace dan sebagainya. Nah, kalau saya nanya ke IWB, Cak IWB, kira-kira besok siapa yang akan menang? Yang akan menang dari analisa pribadi Cak ya, jika pada kondisi normal itu ya artinya nggak ada clash, nggak ada senggolan, kemudian nggak ada startnya problem, maka IWB cukup percaya diri bahwa Fabio Quartararo berpotensi juara di Jerez. Yang pertama. Yang kedua, jika pada kondisi normal pula ya, dan seandainya Bagnaia bisa melakukan istilahnya escape ke depan, dan Bagnaia bisa memanage bannya, jadi manajemen bannya bagus, bisa jadi justru Bagnaia akan juara. Karena kita tahu bahwa kuncinya di Jerez adalah manajemen ban dan juga cuaca. Dan cuaca hari ini lumayan panas. Jadi WB cukup yakin jika seperti hari ini untuk suhunya, cuacanya, maka para pembalap akan menggunakan ban hard depan, belakang medium. Kita lihat saja besok. Kemudian untuk Suzuki bisa saja mereka bikin kejutan, tapi jika untuk menang sepertinya masih belum. Tapi kalau masuk podium, WB cukup pede lah ya. Seandainya pada kondisi normal bisa saja Joan Mir ke depan. Tapi memang sangat sulit ya menurut IWB. Sementara Marquez secara race pace juga tidak terlalu istimewa, not fantastic. Jadi kalau menurut IWB kayaknya bakal berat kalau Marquez harus masuk podium besok. Tapi apapun bisa terjadi karena semua tim pasti berusaha memberikan yang terbaik. Kita tidak bisa pungkiri bahwa Ducati dan Yamaha punya kans juara di Jerez besok. Jadi itu aja informasi benar-benaran, dan seperti biasa kalau teman suka video ini teman like, share, dan subscribe, kecuali teman sholat 5 waktu, karena ini paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandes.